Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih bisa melanjutkan kajian nahwu, yang pada kesempatan ini kita masih membahas mengenai isim-isim yang dibaca nasab. Yang pada kali ini kita sudah memasuki yaitu tentang pembahasan hal. Jadi langsung saja, hal yaitu huwa al-ismu al-mansubu al-mufassiru lima in bahama minal hayati. Nahu qaulika ja'a zaidun mutabassiman, ra'aitu zaidan mutabassiman. Yaitu berupa kalimat isim yang di isim nakiroh ya, yang dibaca nasab, yang menjelaskan dat atau menjelaskan maknanya jumlah yang masih samar. Kalimat isim di sini merupakan isim fudlah ya. Kita kemarin sudah mengetahui apa itu isim fudlah dan isim umdah. Kalau fudlah itu merupakan tambahan, bukan merupakan komponen. Nah, kalau jumlah ini namanya jumlah, ini fudlah. Ini hanya sebatas untuk penguat gitu, untuk menjelaskan keadaan kalau di sini. Nah, berupa kalimat isim nakiro yang dibaca nasab, yang menjelaskan keadaan sahibul hal yang masih samar. Nah, di sini ja'a zaid, zaidun datang. Nah, ini masih belum ada kejelasan mengenai Zaid datang ini. Nah, di sini menjelaskan keadaan Zaid yang masih samar. Oh, Zaid datang mutabassiman, dengan keadaan tersenyum. Nah, hal di sini yaitu kalimat isim nakiro dibaca nasab yang menjelaskan keadaan sahibul hal. Nah, sahibul hal ini Zaidun. Nah, hal itu menjelaskan baik dia sahibul halnya menjadi fa'il subjek, atau menjelaskan sahibul halnya yang berupa objek ya, Zaid di sini. Ja'a Zaidun mutabassiman, ra'aitu Zaidan mutabassiman. Nah, kemudian hal sendiri juga harus sesuai lafadznya. Pada apa? Pada sahibul halnya. Sahibul hal yaitu lafadz yang disifati, dengan hal dalam keadaan maknanya. Ini sahibul hal. Nah, jadi lafadz antara sahibul hal dengan hal itu harus sesuai, baik itu mufrad, mudzakkar, tasniyah dan jamak. Contoh di sini kharajat Aisyatu bakiyatan. Nah, Aisyatu ini merupakan muannas, maka hal pun harus muannas, harus sesuai. Kharajat Aisyah bakiyatan. Nah, Aisyah keluar, sahibul hal. Nah, bakiyatan dengan keadaan menangis. Nah, harus sesuai. Nah, kemudian harus sesuai ya antara. Kemudian kaidah dalam hal, dia harus dibaca nasab hal, kemudian hal juga harus nakiro. Ra'aitu Zaidan raqiban. Yang kedua, pertama harus baca nasab, kedua harus nakiro, ketiga harus sahibul halnya dia harus ma'rifat Zaidun. Nggak bisa sahibul halnya dalam keadaan nakiro ya. Jadi nggak bisa di sini sahibul halnya berupa isim nakiro, nggak bisa. Ntar kalau misal sahibul halnya menjadi nakiro, ntar kedudukannya bukan hal di sini, tapi sebagai naat atau sifat. Ra'aitu rajulan, ini kan nakiro nih. Jadi mutabassiman yang tersenyum,
akan menjelaskan keadaan sahibul hal. Begitu juga tadi ya yang nomor 2 dari hal syaratnya harus nakiro. Kalau misal ntar berupa ma'rifat, ntar kedudukannya di sini menjadi apa sih, sifat atau naat. Misal ro'a itu Zaidan, misal ar-raqiba, nah, sifat dari Zaid, bukan menjelaskan keadaan sahibul hal. Nomor 4 yaitu yuwafiq fin nau' abil adad, yaitu sesuai atau sama di dalam nau' atau jumlahnya, baik itu mufrad, tasniyah, jamaknya. Ja'at Fatimatu mutabasimatan. Ini antara hal dan sahibul hal harus sesuai, baik itu mufradnya mufrad, muannas, mudzakar, tasniyah, jamak. Ini nih harus sesuai. Kayak misal di sini ja'at talibu raqiban, ja'at talibani raqibani, ja'at talibat berarti rokubat gitu. Harus sesuai ya. Nah, kemudian sahibul hal itu tadi yang harus berupa isim ma'rifat itu tidak boleh di sini, tidak boleh berupa isim nakirah kecuali ada musawwih ya. Jadi tadi sahibul hal itu harus berupa isim ma'rifat. Nah, tapi ada gitu boleh gitu menggunakan isim nakirah. Nah, yang mana kita menyebutnya musawwih, itu perkara yang membolehkan membuat sahibul hal dari isim nakirah. Nah, adapun musawwihnya adalah ini ada 4 ya, yaitu disifati. Nah, ja'a rajulun alimun raqiban. Nah, rajulun di sini berupa sahibul hal yang isim nakirah tapi disifati. Nah, ya maka yang demikian ini boleh membuat sahibul hal dari isim nakirah. Itu dengan syarat harus disifati. Mana? Rajulun alimun. Nah, rajul di sini disifati itu seorang yang alim, maka memboleh sahibul hal dengan menggunakan isim nakirah boleh. Nah, yang kedua yaitu diidofatkan. Hulam itu merupakan isim nakirah, tapi karena dimudofkan maka dia boleh menjadi sahibul hal. Hulamu rajulin, ja'a hulamu rajulin raqiban. Hulamnya seorang laki-laki itu datang dengan keadaan mengendarai. Didahului nafi atau si benafi atau istifham, ma ja'a rajulun raqiban. Nah, rajulun sama ini nakiro tapi didahului dengan nafi. Ma ja'a tidak datang seorang laki-laki raqiban dengan keadaan menaiki. La yashrab ahadun qa'iman, didahului nafi boleh ya. Terus sahibul hal diakhirkan dari hal, ja'a raqiban rajulun. Nah, sahibul hal itu diakhirkan daripada hal. Nah, ya, sahibul hal diakhirkan daripada hal. Nah, kemudian jumlah di sini. Jumlah yang jatuh setelah isim ma'rifat itu ditarkib menjadi hal dengan syarat harus punya robit. Adapun robitnya ialah berupa domir, ja'a zaidun yadhaku. Nah, di sini yadhaku ini berupa jumlah fi'liyah yang mana berupa fi'il fa'il, fa'ilnya mustatir ya. Nah, di sini ketika jumlah jatuh setelah isim ma'rifat maka ditarkib menjadi hal. Ja'a zaidun yadhaku. Zaid datang dengan keadaan tertawa. Yadhaku kembali kepada fa'ilnya ke Zaid. Nah, terus tarkib hal di dalam asalnya itu jatuh setelah kalam yang sempurna, yakni jatuh setelah amil dan sahibul hal. Namun ada yang menulayani, ada yang berbeda gitu dari asalnya, yang hukumnya ada yang wajib, zawaz dan mumtani. Nah, tarkib hal yang wajib berbeda dari asalnya itu jumlahnya ada 5. Nah, 1. Hal berupa isim istifham, nahu haifa ja'a zaidun. Nah, haifa ini harus didahulukan lah ya. Itu harus didahulukan. Haifa bagaimana, ja'a zaidun, Zaid datang. Hal yang
mempunyai sahibul hal yang diringkas dengan ma, illa, dan innama. Ma jaa tawilun illa akhuka. Jadi sahibul halnya yaitu diringkas dengan ma, illa. Ini akhuka ini namanya sahibul hal diringkas dengan adatul qasr berupa illa. Ma jaa tidak datang, tawilan keadaan yang tinggi, sopo illa akhuka kecuali saudara kamu. Nah, tarkhib ini tarkhib hal kayaknya wajib berbeda ya. Ini harus didahulukan, tidak diakhirkan ya, maksudnya. Normalnya itu kan susunan tarkhib hal itu kan ya amil, sahibul hal, dan hal. Nah, ini harus didahulukan halnya. Ini yang kedua yaitu tarhib hal yang mumtani, yaitu tercegah dari nulayani asal, yaitu hal diringkas dengan lafad illa, innama ma ja'ahuka illa. Nah, halnya itu diringkas dengan menggunakan illa. Ma ja'ahuka illa masyan. Ini harus diakhirkan. Nah, yang terakhir yaitu tarkib hal yang boleh berbeda dari asal dan boleh juga yaitu perkara yang mewajibkan atau tidak ada perkara yang nyegah. Contoh di sini ya, jaa waladuka mutabassiman, telah datang anakmu dengan keadaan yang tersenyum. Jaa mutabassiman waladuka. Nah, kedua susunan ini itu halnya boleh mendahului sahibul hal atau diakhirkan daripada sahibul hal. Nah, mungkin ini sedikit mengenai hal ya. Mungkin bagi teman-teman yang kurang paham dari apa yang sudah dijelaskan, kiranya dapat dipertanyakan lewat komentar. Kurang lebihnya segitu. Mudah-mudahan ada manfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.